justru merindukan mati. Lain kaji Ustaz, kau rindu mati? Iya. Kenapa awak merindukan kematian? Kematian gerbang bertemu Allah. Man ahabba liqa Allah, fa inna Allah ahabba liqa'ah. Siapa yang senang bertemu Allah, Allah senang bertemu dengan dia. Syarat bertemu Allah adalah kita mempunyai sikap yang baik. Itulah qalbun salim. Jemaah, pada suatu malam datanglah malaikat maut kepada Nabi Musa, menyamar seperti laki-laki. Nabi Musa kau pencemburu. Pas pulau di rumah ada laki-laki, tapi malaikat maut wah nyamar. Jamaah, istri Nabi Musa tidak kenal dengan lelaki itu. Nabi Musa tidak kenal dengan laki-laki itu. Ditenju dek Nabi Musa. Apa kau naik Ustaz? Mato malaikat mawi itu sebelah kiri kono tinju dicukir oleh Nabi Musa. Untung tak mati. Sempat mati malaikat mawi itu ya. Coba tak dia mati, tak mati awak dia Ustaz. Dia tukang cabut mati mah. Kenapa Ustaz sampai untung tak mati? Sahabat Nabi Musa kok tejunya bahaya. Kan pernah pengikut Fir'aun diteju dek Musa, kan mati. Diteju Musa lah malaikat maut tadi. Berdasarkan itu, maka boleh kalau awak pulang ke rumah, ada laki-laki di rumah awak tidak kenal dengan dia, orang rumah awak tak kenal dengan dia, kita boleh meninju orang tersebut. Walaupun terjadi di Nabi Musa, tapi syariat kau berlaku sampai Nabi Muhammad. Boleh awak tinju, tapi tengok badan dulu. Kalau badan perlu awak ajan. Awak lemah saya deh, amoki aja lah. Tolong ya, aku kayaknya lebih selamat. Tapi kalau dibawa-bawa, awak semuanya, boleh. Jamaah, jadi pulanglah malaikat maut kepada Allah. Ya Allah, Engkau utus aku kepada orang yang tak mau mati. Dituduh dek malaikat maut Musa gak mau mati. Justru dia coba mati deh. Aku Musa ni juga oleh Allah disehatkanlah mata malaikat maut. Lalu setelah itu apa kata Allah? Wahai malaikat maut, kembali kepada Musa dalam bentuk yang asli. Sampai nanti kepada Musa, suruh Musa meletakkan telapak tangannya di punggung sapi. Berapa helai bulu sapi di bawah telapak tangan Musa, setiap helai menambah 1 tahun umurnya. Jadi kalau 10 helai berarti umur Musa bertambah 10. Kalau 50 helai berarti bertambah umur dan sobek jokinya. Atau nak mati kini. Pulanglah malaikat maut menemui Nabi Musa. Musa, tapi dah bentuk asli, sempat nyamar koneng 2 kali. Musa, Allah menyuruh engkau meletakkan telapak tangan di punggung sapi. Berapa helai bulu sapi di bawah telapak tanganmu? Setiap helai menambah umur 1 tahun. Atau kau ingin mati sekarang? Apa pilihan Nabi Musa? Apa kira-kira pilihan Nabi Musa? Aku ingin mati sekarang. Jadi kalau Rosyawati dapat berita mati itu sonang. Aku tidak sonang. Pintu gerbang bersuara. Awak dia aku takut mati. Ini mati lodak. Banyak dosa muncul takwik. Tapi itu cerita gini. Sikap dah elok. Dengan ruang persilakan rumah, lambat tahun tak bisa sesapu. Dengan sekolah kiri dah 2 tahun tak bisa sesapu. Dengan PRT lambat tahun bisa sesapu. Itu sapu nanti.
Musa mengapa pilih mati? Qalbun salim, hati sehat, sikap baik. Yang dipilih Musa, aku mati sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andai kata jemaah model itu, aku yang jemaah video lah. Lotang telapak tangan kanan itu kaki. Sini botai ye. Bertambah lagi kiri supaya aku lamoy duit. Andai kata kau bandai-andai awak, tapi tidak mungkin dipinjam malaikat lah mik amboko. Dipinjam malaikat mik amboko. Apa kata malaikat? Jemaah Masjid Rahman, malam besok yang datang ke masjid mati sudah. Aduh, dah awak nanti tiba malam besok. Asal nak ada tiba. Asal nak ada tiba. Kok itu mu mana malam besok yang tiba ke masjid dia cabut nyamuk sudah. Dia jamin ada tiba. Mungkin nak malam besok tiba. Malam dah kata bertiba dah. Ditunggu malaikat mawi ada corona di masjid itu mati kok. Harus sebut kamu. Tapi kalau awak siap mati, hati sehat, malam besok tiba, oh nak kita sonang. Dia apa sonang? Orang sonang de apa? Sebab itu pintu gerbang bersuah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mesti awak lakukan? Biar awak sonang nanti menghadap kepada Allah. Sonang di atas dunia Bapak Ibu. Hijrah. Apalah pergi hijrah Ustaz? Coba lihat firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat yang kelima. Warrujzafahjur. Yang tak baik itu tinggalkan. Yang tak baik itu tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad di dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Apa kata baginda Rasulullah? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan. Jadi hijrah di situ maknanya meninggalkan. Apa yang dia tinggalkan? Sikap-sikap yang tidak elok. Ditinggal sono deinyo, boba menjadi nan elok. Apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Kepada apa? Kepada yang diperintahkan oleh Allah. Berarti hijrah itu apa Ustaz? Dari batil menuju yang hak. Dari maksiat menuju taat. Dari berdosa menuju taubat. Daripada sukunan haram menuju kepada yang halal. Itulah hijrah. Jadi kalau awak hijrah dalam arti meninggalkan halal, meninggalkan haram, payah ke halal, meninggalkan maksiat, payah ke taubat, meninggalkan dosa, kepada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti awak bersikap baik. Kalau awak bersikap baik, yang dapat pasti kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikanmu bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Kamu sebagai kaum muslimat yang berbahagia. Iku ada kisah. Kisahnya kalau ada jemaah pona ngomong pura-pura alun pona ya. Biar aku semangat. Jadi kok pas ambo berkisah, oh kisah iko, hilang semangat. Jadi ada seseorang datang kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang kita kenal dengan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi datanglah seseorang kepada Imam Syafi'i. Syekh, apa? Dia Syekh, dalam hidup berkeluarga aku memang kacau balau Syekh. Ndak pernah matang bodoh Syekh. Bisyong kawin, aso narakoso.
Kemudian Syekh dengan mengumumkan bersih salah tawil. Seminggu 9 hari kami bersih salah Syekh. Berlobir luar. Seminggu 7 hari, hanya 9 hari bersih salah. Berkala dia, yo kami Syekh, jujur pulanya. Anak-anak ndak adonan kompak doh. Anak bersih salah do condok kami sulaki bini bersih salah. Saya datang kepada Syekh minta nasihat. Semoga nasihat Syekh ini menjadi solusi. Berarti nak jadi orang elok ya, Pak. Semoga nasihat saya jadi solusi. Berarti nak hijrah awak. Kan gitu. Aku kata Imam Syafi'i. Engkau bekerja Syekh. Berapa dapat gaji sebulan? Aku dapat gaji sebulan Syekh 5 dirham. Oh begitu. Kata Imam Syafi'i, temui majikan wa ambu ini. Baik ini dua rumah majikan. Mengapa Syekh? Bekoklah tosmu dengan majikan lu minta kurang gaji 1 dirham. Agak lain mana sih? Suruh DF baik rumah majikan minta turun gaji. Kalau awak dapat nasihat contoh itu, apunya nawak bagi Imam Syafi'i. Gila punya orang. You ask this shit, you know? Meleset mah. Lah joleh mungkin awak. Tapi orang kau cakap ikut nuwi, indah menonton, indah melawan. Akhirnya painyo rumah majikan mengikuti pendak nasihat Imam Syafi'i. Sampai majikan, Assalamualaikum, masalah. Majikanku, yo, ambo kan biasa dapat gaji sebulan 5 dirham. Maaf, tolong turun gaji aku 1 dirham. Isuk baik ke ambo sebulan 4 dirham. Mondongo itu senang hati majikan. Yo majikan, kau yang tak suka minta nanya gaji. Kalau minta turun insya Allah suka. Jadi apa ni majikan? Jadi isuk ampe dan bayar ampe. Ya mah. Setelah bekerja sebulan, dikasih gaji 4 dirham, dipok video 4 dirham tadi pulang. Oke. Sampai di rumah makin hawu bini. 5 hawu apalagi ampe. Makin berkalau balik, makin berkalau. Anak berkalau. Iyalah 5 yang hawu apalagi ampe. Jangan bahagia. Akhirnya baiknya ke Imam Syafi'i balik. Syekh, apa? Ayo Syekh, tambah parah Syekh. Apa tambah parah? Rumah kami sewa saudara kosong. Minta tolong nasihat Syekh. Baik nasihat yang paling ancak ini. Kata Imam Syafi'i, baik balik ke rumah majikan lo. Minta uang lo balik 1 dirham. Jadi kaum muslimin, inyo tak melawan. Inyo mai quick, tak melawan. Kalau awak model koro, awak koro tunggu Imam Syafi'i juga. Kaum muslimin, akhirnya pergi ke majikannya sikit cerita majikanmu ya. Potongkan gaji yang boleh, mau. Lope tu ampe, isuk 3 yo bayar. Makin senang nanti majikan, iyalah perlu. Singkat cerita setelah bulan bekerja, dibayar gaji 3 dirham, dibok nanti 3 dirham tadi balik. Alhamdulillah, ansu-ansu rumah tangga berubah. Dinilai lo ini. Anak adik-beradik lapor. Setiap salam bini bidu tangan. Dahulu nak apa nama dia kau? Kini bidu tangan. Bercakap elok-elok. Tapi dia bingung. Kok bisa? Kok bisa jenuh itu?
akhirnya jemaah, pergilah dia ke rumah Imam Syafi'i. Syekh, ya, alhamdulillah Syekh, mimpi jadi kenyataan. Iko cionan dan mimpi-mimpi kan selama Syekh. Alhamdulillah mimpi dia jadi kenyataan. Apa nama? Umat tanggo de lahaman Syekh. Lau basi ka umma den kini. Dak malelawan ke delle. Den apa nama namperi nyole. Anak ledok labu basi ka kami kini Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kata Imam Syafi'i. Tapi Syekh kok bisa? Inilah seorang ulama. Apa kata Imam Syafi'i? Engkau dapat gaji 5 dirham, lalu kau bawa pulang, ada 2 dirham yang tak barokah. Yang 2 dirham tak barokah tadi tujuh membuat umat tangga waang tak aman. Kini dia aku aman sebab gaji waang 3 dirham. Yang 3 dirham tu barokah. Yang 2 kan nak berbalik oleh itu dia membuat umat tangga waang mana. Bertanya, dari mana Syekh tu? Wang kadang mai kojo lambe pulang copet. Paling suka wang pai lambe pulang copet. Sedang kojo mau main dulu. Kadang kau de kopi kong singgah, kadang kopi teh mau singgah. Timu jo gaji 5 dirham. Pantas wang 3 dirham itu membuat umat tangga aman. Artinya apa? Nak boba sikap awak jemaah uang-uanginan haram-haram. Itulah itu. Jujur. Yang jual-jual. Dan halal-halal aja. Itulah hijrah kata bapaknya. Dan halal-halal saja. Kalau dan haram, pasti awak tak akan pernah boba. Dipastikan tak akan pernah boba. Selagi yang itu awak makan, awak pakai, awak bawa pulang, segala macam. Kau muslimin, kau muslimat. Bahkan kalau orang seperti itu dijamin nyaman. Sebab berkah mendatangkan kenyamanan. Kalau awak baca ayat, sedoa jemaah pasti hafal. Apunya ayat. Walau anna memang kocak, umpannya luas. Ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Allah buka banyak pintu berkah. Pintu berkah dari mana? Dari langit. Barokah. Apa maksud barokah dari langit? Hujan barokah, cahaya matahari barokah. Apa boleh Pak Ustaz? Cahaya bulan barokah. Apa boleh Pak Ustaz? Cahaya bintang barokah. Apa boleh? Angin barokah. Dan dari bumi, tanah barokah, sungai barokah, danau barokah, laut barokah, flora fauna, hutan-hutannya barokah, ate barokah, bawah barokah. Apa yang rasakan? Pasti ketenangan. Barokah dari mana datang? Dari yang halal-halal. Kaum muslimin, kaum muslim. Kemudian hijrah itu apa tadi lagi? Bukan hanya dari yang haram ke yang halal, tapi hijrah juga adalah dari yang male-male tadi apa? Kepada yang rajin-rajin. Male baca Quran, mubah jadi rajin. Tapi ikut contoh aja, awak sikon insyaallah lah rajin. Male solat berjamaah, berhijrah menjadi rajin. Jemaah, intuit dia di dunia kok mesti bersusah-susah. Mesti bersusah-susah untuk beribadah. Supaya apa? Bersenang-senang besok di akhirat. Jangan nyantai-nyantai sih kok, bersonang-sonang sih kok. Siapa nak nyantai-nyantai, bersonang-sonang di siko, akan bersusah-susah nanti di akhirat. Pilih, nak nyantai di siko, susah di setan, nak susah di siko, nyantai di setan. Itu hijrah. Dari malas ke rajin. Kalau muslimin, kalau muslimat, kalau awak bersusah-susah di dunia beribadah,
paling lama 70-80 lah. Kalau menurut hadis Nabi tidak sampai 80, 70. Sebab kata Nabi, umur umatku berkisar 60 ke 70. Yang lebih juga, tapi tidak banyak. Jadi apa maknanya? Bersusah-susah beribadah paling lama menurut hadis Nabi 70 lah. Tapi kalau bersusah di akhirat, sehari 1000 tahun di dunia. Ambulah bersusah di dunia onggek umur 70. Tapi bersusah di akhirat sehari 1000 tahun dunia loh. Apa dia? Nak bersusah 70 tahun atau nak bersusah 1000 tahun? Itu kalau sehari, andai 2 hari ya bersusah di situ 2000 tahun. Andai 3 hari 3000 tahun, amat lama loh. Jadi bersusah-susah. Ya mak, dia di dunia kau nggak ada istirahat sebelum. Hijrah aja tuh, hijrah tuh. Tak ada istirahat. Apa dari Ustaz? Faiza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Sudah cek, buat nanti. Sudah cek, buat nanti. Ada istirahat. Tak ada istirahat Ustaz tidak. Coba tengok. Subuh solat. Sudah subuh, ada lo zikir. Zikir sudah semayang wah. Sudah itu ada lo zikir cilik, namanya zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awak tahu ini kau nak jadi selamaria ni pula dulu. Sudah wak zikir pagi, datanglah solat sunat Isra. Kalau begitu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Sudah solat sunat Isra, datanglah duha. Sudah duha Pak Ustaz, ambil pergi motong Pak Ustaz, ambil pergi ke sawah, niatkan ibadah. Ambil pergi mengajar Pak Ustaz, datanglah zuhur, lah beribadah, lah balik. Sudah zuhur Pak Ustaz, ambil ke ladang balik, ambil ke pasar balik, niatkan ibadah dan istirahat. Sudah itu datang lo asar, sudah asar lah zikir potang nuawa. Sudah zikir potang, ada dokek lo maghrib ke Masjid Ar-Rahman lo. Lah sudah Masjid Ar-Rahman datang waktu maghrib, lah baca Quran duduk di majlis ilmu. Sudah itu datang lo isya. Kan sudah isya istirahat awak Pak Ustaz. Oh iya. Tapi nak lolok baca zikir-zikir. Sehingga awak lolok dipandang ibadah oleh Allah. Tidak ada istirahat. Tawi contoh itu. Jemaah, banyak orang berjago malam waktu awak lolok. Ada orang tak lolok malam waktu awak lolok. Mengapanya Ustaz? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a. Awak lolok, ada orang nan jago. Mengapa dia jago? Tatajafa junubuhum anil madaji. Jauh lambung mereka dari tempat tidur. Mengapanya? Yad'una rabbahum, beribadah kepada Rabb mereka. Khawfan wa tam'a, dengan rasa harap dan takut. Dan istirahat. Lalu bila istirahat Pak Ustaz? Awak mau istirahat kalau hijrahlah sampai ke alamat. Kalau hijrah awaklah sampai ke tujuan. Apa? Surga dan segala macam nikmat yang ada di dalamnya. La kaki kanan jo kaki kiri dalam surga, hijrah berakhir. Jadi hijrah apa lama? Lama dia semua hijrah dia pesta dia. Bila pindah kaki kanan kaki kiri lah dalam surga, barulah berakhir. Tapi selagi hidup maka sudah mati kita kaum muslimin, hijrah terus. Kalau mati kalau jawab Ustaz, itulah anak awak. Nak onti mendoa awak. Ya Allah, terima ibadah ayah amak dia. Ya Allah, ampuni dosa amak ayah dia. Kan dapat tauhid
kita awak, berarti hijrah tauhid. Kaum muslimin, kaum muslimat. Sehingga kalau itu awak lakukan, selamat awak nanti di akhirat. Boleh timbangan kebaikan. Semakin elok sikap, semakin boleh timbangan kebaikan. Apa bunyi hadisnya? Ma min syai'in asqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tak ada yang membuat berat timbangan kebaikan seorang hamba melainkan sikapnya yang baik. Semakin bagus sikap, semakin bagus ibadah, semakin berat timbangan kebaikan. Semakin berat. Dalam hadis hasan, perawinya Imam Al-Hakim, di akhirat itu besok begitu timbangan diletakkan, takut malaikat tengok. Dia pun takut Ustaz. Timbangan itu diletakkan langit dan bumi di dalam muat. Ambulan dia, kok bangsa sawi je. Timbangan tu diletakkan langit dan bumi di dalamnya muat. Berapa lapis langit? 7. Berapa lapis langit? Berapa lapis bumi? 7 tambah 7? Letak dalam muat. Kedek orang tak seketik takut malaikat. Bertanya malaikat, ya Allah, siapa yang kau timbang di dalam ini? Apa kata Allah? Yang ku timbang adalah makhlukku dari jenis jin dan manusia. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ku timbang di sini makhlukku dari jin dan manusia. Mendongo jawaban Allah Ta'ala tadi, apa kata malaikat? Apa kata malaikat? Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya ibadah kepada-Mu. Coba simak baik-baik. Apa kata malaikat? Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya ibadah kepada-Mu. Malaikat itu makhluk taat. Indah pona malaikat itu melawan ke Allah Ta'ala sekalipun. Disuruh salat, salat aja. Disuruh zikir, zikir aja. Disuruh ruku aja. Tak pernah melawan sekali. Nah, ada malaikat itu bapak dia main domino, ada main koa, ada pemilu kan pemilu lah, ada ada. Pokok taat tauhid. Tapi apa ni? Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Padahal bukan mereka ditimbang di situ. Awak, apa maksudnya? Kalau malaikat aja takui, harusnya awak lebih takui. Harusnya awak lebih takui. Sebab yang ditimbang di situ awak. Konsekuensinya, dengarkan Allah berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Faman khaffat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Kalau surah Al-Qur'an, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Begitu ditimbang, kalau boleh kebaikan buntung balasannya surga. Waktu ditimbang ringan kebaikan, yang boleh dosa ugi tompeknya neraka. Semoga isu begitu ditimbang colok ke posisi nan kanan ke bawah, nan kiri ke atas. Coba itu. Dan coba itu nan kiri ke bawah, nan sebelah kanan ke atas. Apa ayo? Jemaah, awak pergi ke pasar Kambang.
Sampai pas dekat aku contoh bang, moli kontak. Aku kata ibu-ibu, bang, timbang kontang sekilo. Timbanglah kontang di sekilo. Sekilo kan 10 an, 10 mato basawak. Sampai di rumah diulanglah menimbang kontang tadi. Bos, kok 7? Apa dibaca? Apa dibaca? Jangan sosok hebat oleh. Apa aja? Alhamdulillah. Nah, dulu. Ya, dulu. Astagfirullah. Aduh, tapi gigi lapek. Astagfirullah. Aduh, baca suruh itu. Ya, punya Tuhan dalam memberat. Apa itu? Tapi aku nyawa. Macam-macam nyawa. Kau simak elok. 3 matur nyawa. Macam-macam. Begitu kulit kontang tadi dikubah, yang awak bayangkan awak sedang mengubah kulit jual kontang. Ikan bawa mati kok. Waktu kontang tadi diraci-raci, awak membayangkan sedang meracik-racik badan abang tukang kontang. Atau bersertakan dengan sumpah-sumpah awak. Nak guna, susah itu ya. Belantaan dia dah. 3 matur ukil indah isu merasuki di akhirat. Begitu ditimbang contoh iko model ha. Apa kau suri? Kau kebaikan nak ringan yang boleh dosa. Bayangkan. Contoh, kau kebaikan kau dosa. Contoh iko model ha. 3 matur ukil. Kau sumpah-sumpah aja. 3 matur. Apabila ditimbang, coba itu posisi. Ibarat kau cawat Ustaz supaya balik hijrah dari malik ke rajin, dari maksiat ke taat. Kau muslimin, kau muslimat yang berbahagia. Itulah hijrah. Jadi kalau Nabi dulu hijrah dari Mekah ke Madinah sampai api 25 km. Awak hijrah Bapak Ibu jemaah dari rumah ke masjid. Meter ya. Lalu apa deh? Dari topik duduk ke lemari topik nyimpan Quran. Itu jauh hijrah awak. Itu apa deh? Maaf, dari dompet ke kota import. Okey. Kalau Nabi dulu sampai api 25 kilometer. Kaum muslimin, kaum muslimat, hijrah itu membuat orang berhasil. Harus berani, ya. Berani melawan siapa? Melawan musuh. Apa musuh awak yang dah awak bisa hijrah ke pusat? Setan. Itu dia musuh awak. Ambo tokonan dia mah. Begitu Umar hijrah ke Madinah. Sebab kalau kita hijrah, Nabi ini hijrah tanggal berapa? Nabi hijrah tanggal 1 Rabiul Awal. Tahun berapa Ustaz? 3 boleh kenabian. Bersamaan dengan tanggal 4 boleh September 622 Masehi. Di saat itu Nabi hijrah. Rabiul Awal bukan Muharram. Tapi Pak Ustaz, kok diperingati bulan Muharram? Sebab sebelum itu sudah ada kaum muslimin dan sahabat yang hijrah di bulan Muharram. Makanya Umar dengan bijak membuat hijrah itu bulan Muharram. Nabi sendiri berangkat di bulan Rabiul Awal. Awak cerita Umar ini. Umar itu dulu hijrah. Nabi hijrah bersama Abu Bakar, tapi Umar dulu. Contoh apa berani Umar? Ditang pedang diinyor. Kemudian anak-anak panah berkeliling Umar di Ka'bah 7 kali. Namanya tawaf. Tawaf. Setelah tawaf, salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Setelah tawaf dan salat, apa kata Umar? Siapa yang melarang-larang dan hijrah kemana? Umar. Siapa yang melarang dan hijrah kemana? Ada yang nak jadi janda malam nikah, kawan. Ada yang nak menjadi duda malam nikah,
nan timur. Siapa timur mati. Begitu dulu sahabat mau hijrah. Kan bohong kojo. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Mengapa Ali bin Abi Thalib? Bersidang orang kafir Quraisy tanggal 27 Safar. 27 Safar. Tanggal berapa tu Ustaz? Kalau tahun Masehinya tanggal 20 September, hari Khamis siang. Jadi orang kafir tadi bersidang. Sedang sidang tadi Bapak Ibu, datanglah seseorang memakai jubah, memakai sorban. Nanti bodoh iblis menyamar. Jadi sidang tadi dimulailah. Satu pun tak ada yang kenal dengan yang pakai jubah, yang pakai sorban itu. Tapi berwibawa gayanya. Sidang pun dimulai. Ada usulan Muhammad di penjara. Kata orang tua tadi, jadi penjara. Lopis waduh. Iblis kok. Kata yang lain, Muhammad itu diusir. Kata dan bersorban itu jangan diusir. Dicari umatnya di suatu. Datanglah usulan dari Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Bunuh aja. Apa ni orang tua lu? Aku topik. Aku topik usulan itu. Nah, turun wahyu menyampai ke Nabi isi kepada orang itu tadi. Al-Anfal ayat 30. Al-Anfal ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka buat rencana ingin memenjarakanmu, ingin membunuhmu, ingin mengusirmu. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Rencana Allah lebih baik. Sikit situ dibaik ke Nabi. Maka Nabi bondiong dengan Abu Bakar. Bakar malam beko awal hijrah. Menangi Abu Bakar. Mereka pun nangis. Sonang hati. Setelah itu disusun perjalanan. Awak ke Kuasur. Oh, nak jemaah naik ke Kuasur. Ambon kena nanya, menengok juga. Apa itu? Beko kalau nanya, pikiran aku, lego jak katilah. Kok mati tu hari itu? Atau pikir aku kau jak kati, lebih satu bulan. Nabi Muhammad jemaah waktu naik ke Kuasur tu ya, tidak pakai sepatu loh, tidak pakai terompa loh. Coba baca dalam Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kenapa Nabi nak pakai terompa Ustaz? Tapi berjojak, ditengok jojak di orang beko. Jadi Nabi berjalan bertindik-tindik kaki berlekor. Bertindik-tindik kaki naik ke Kuasur tu. 2 jam naik kaki itu jemaah. Kaum muslimin, lalu apa deh? Dah pulang ke rumah. Apa kaji jiwa? Apa kata Rasul? Ali, malam Jumat itu tak jambak pun talaga, tapi malam itu orang kafir nak bunuh saya. Jadi Ali, malam ini kau tidur atas tempat tidur saya. Pakai selimut saya. Selimut Nabi itu warna hijau. Nabi itu suku warna hijau, di antara warna putih, warna hijau Nabi suku. Makanya rogoh hijau, tirai rumah Nabi hijau. Di atas itu ada kubah warna hijau. Nabi itu suku warna hijau. Jadi adik kau tidur atas tempat tidur saya, pakai selimut saya. Apa tujuannya? Nanti pas orang kafir itu masuk Ali, disangkonya dia tompek lolok tu ambo, tapi waang. Leh terbayang di Ali waktu itu resiko lah. Terbayang tak resiko di Ali? Apa kira terbayang dia? Mati. Ali bujang puluh leh. Bujang sebelum 21 tahun umur. Kalau awak dapat perintah contoh itu, mampu itu leh Rasulullah. Anda Isa bujang waktu tak kau di sini dapat enggak lantak di situ. Awak asal nak ubah itu mah tidak jadi. Asal nak ubah nak jadi. Jawab kenapa? Orang dia kini membuat salah berani. Ada orang kini membuat dan botol takut. Macam mana nak ubah? Orang ada membuat salah berani gini. Awak membuat botol pun takut.
walaupun nyawa. Itu contoh. Walaupun ada sampai ke tingkat itu tu. Apa muslimin? Nabi pun buang ke. Masuk orang kafir tadi. Sonang hati. Pasti Muhammad mati je. Tenyu hati topek lolok. Pintu dibuka. Nabi pun kalu membaca wajah anak mimbai di aidin sadar mimbai sadar. Pergi ke rumah Abu Bakar. Langsung ke Basur. Hari pagi. Uang kafir masuk. Diangkit selimut Umma Ali pasal. Siapa boleh bawa? Apa maknanya? Kalau nak hijrah itu begitu resiko. Meninggal kebiasaan-kebiasaan dah elok tu memang jemaah bori, tapi tak tersebori yang diterima di Ali mati datang. Awak tadi bosobi ambil Quran di topik dua kena nangis. Apa boleh? Berjalan dari rumah kau main. Ringan. Kamu muslimin, kamu muslimat saudara. Makanya apa yang mesti kita lakukan Ustaz agar awak bisa? Makanya ada hadis Nabi. Iku motivasi kue untuk hijrah. Apa bunyi hadis Nabi? Jawab pasti apa? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis tentang hijrah dikaitkan dengan niat. Apa maknanya jemaah berbahagia? Motivasi kita itu untuk hijrah berubah menuju ke jalan Allah harus berawal dari niat. Niat itu lima kalau tak dalam hati. Kembali ke pangkal kaji, itu yang disebut dengan qalbun salim. Semua pasti berawal dari hati. Kalau ikut elok, menjelmalah yang elok-elok. Akhirat besok Allah tompekkan awak ke tompek yang elok. Jemaah, sebagai penutup, ada awak yang ingin kalah dalam hidup, usahakan kalah seridau. Yang awak mau apa? Jadi pemenang. Kalau nak menang hijrah, apa bunyi ayat? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mulia kedudukannya di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sang pemenang wajar mendapat hadiah. Apa hadiahnya? Allah langsung yang memberi hadiah. Apa hadiah? Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Apa hadiah? Buat mereka Allah gembirakan dengan rahmat dan keridhoannya serta surga, dan mereka kekal di dalamnya. La masuk surga awak berarti lah dapat hadiah. Kalau lah dapat hadiah, perlombaan usai. Perlombaan usai. Tapi selaku bibi berlumbu otowi nak jadi pemenang, nak menjadi wong elok. Ada masuk surga, ada perlombaannya. Situ sudah ada soleh di surga ada haji, di surga ada zakat, di surga ada puasa soleh. Apa je ada Ustaz? Menikmati. Apa nikmat Ustaz? Segala kenikmatan surga. Sampai nanti uang rumah nak berapa pun situ banyak seserah. Kini apa kayak itu dulu. Yang berencana nak tolak dulu. Aisyah di Surabaya, anggap belum. Tapi saya di Surabaya. Kau muslimin, kau muslimat. Ini tausiah yang bisa kita sampaikan malam ini. Mari kita hijrah, menghijrahkan hati kita, menjelma dalam perbuatan kita, dan semoga diridhoi dan diberikan oleh Allah kemudahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi kalau tak salah atau pembawa acara ada tanya jawab. Tanya jawab itu kini atau setelah doa? Kini. Baik Bapak Ibu jemaah, kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, aku bila bisa menjawab, aku jawab. Kalau tidak, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya. Asus somat asus bagi bertanya. Silakan. Ayo Pak, Adi, silakan. Iya.
Aduh, kan ulama yang negara bahwa kalau korban sunat boleh diambil terperkan. Kalau korban wajib haram dimakan. Iya, ini ada Ustaz mengatakan boleh makan, tidak haram kok makan daging korban wajib. Ya. Iya, Ustaz. Baik. Ulang pertanyaan. Ada pertanyaan korban sunat dengan korban wajib. Jadi bedanya kalau korban sunat itu beliau diambil daging di awal. Kalau korban wajib tidak. Baik. Hukum asal korban itu sunat muakkad. Apa dalilnya? Salasun alayya faraidun wa alaikum tatawu. 3 perkara buatku wajib untuk kalian sunat. Al-witru, witir. Bagi Rasulullah wajib, buat kita sunat. Wad-duha, salat sunat duha. Bagi wajib untuk kalian sunat. Wadhar, kemudian berkorban, buat wajib untuk kalian sunat. Itu dasar kalau berkorban itu hukumnya sunat muakkad menurut mayoritas ulama. Tapi beda dengan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan korban itu hukumnya wajib. Korban hukumnya wajib. Apa dasarnya? Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa yang bisa berkorban, ada harta, ada duit, tidak berkorban, jangan roket tobek solat kami. Itu alasan dari Imam Hanafi. Pokoknya apa tu cari solat tak tiba, pas bagi daging tiba. Pandai pula politik. Solat tak tiba, bagi daging tiba. Kau muslimin. Jadi ambola hukum korban sunat muakkad kita dah bacakan dalilnya. Tapi pertanyaan Pak Haji tadi adalah korban wajib Ustaz. Korban wajib itu namanya korban nazar. Itulah menjadi wajib. Dan suha kalau tamat anak kuliah, dan suha kalau seandainya lulus anak kau tes PNS, dan suha itu berkorban denyo amako itu menjadi wajib bagi dia. Jadi Bapak Ibu jemaah, mayoritas ulama menyebutkan kalau korban korban wajib, si pelaku korban tidak boleh memakan. Memang itu mayoritas, tapi Imam Hambali membolehkan. Mungkin yang mengatakan boleh memakai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mayoritas mengatakan tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu jemaah, termasuk juga korban wajib itu adalah wasiat dari yang meninggal. Ada suap kalau seandainya meninggal dan atau peninggalan engkau korbankan suap bali lomu siku. Meninggal ini lalu anak-anaknya mengorbankan. Maka itu kata ulama tidak mau beliau dimakan oleh keluarganya kalau korban itu korban dari wasiat ayah ibunya yang berpesan agar mereka berkorban. Jadi Pak Ustaz, kalau begitu yang mantapnya apa? Kalau korban wajib itu yang paling mantapnya ikut mayoritas pendapat, yaitu awak tidak soto memakannya. Mayoritas pendapat seperti itu. Itulah maksud korban wajib. Dan tapi ingat asal hukumnya dari sunat. Wajib itu maknanya dinazarkan. Wallahu a'lam. Jadi tiga alasan yang mengatakan tidak ada waktu anu melarang memakan ini. Habis ini roni. Dalam Quran fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, ya tak? Memang tidak ada dalam Quran, tapi hadis berjelas Al-Quran. Banyak yang tidak ada dalam Quran tapi ada dalam hadis. Contoh, salat maghrib berapa rakaat tidak ada dalam Quran. Salat isya berapa rakaat dalam Quran. Jadi kalau pendapat tidak dalam Quran berarti tidak bisa terima hadis. Itu walaupun coba salat awak rakaatnya hadis menyebut. Allah. Quran ceritanya
Ada yang lain Bapak Ibu? Ibu-ibu ada Bu? Silakan kalau ada Bapak yang lain. Pas? Kalau pas sudah tuh Pak Haji. Baik, semoga ada manfaat acara awak malam ini. Semoga isu lebih elok daripada kini. Jangan lebih buat, usahakan lebih buat sama punijan. Mak Ustaz, berarti grafik nayok tawi. Tapi kata Rasulullah, iman tu nayok turun. Kalau isu lebih elok daripada kau, tak pernah turun pusat nayok tawi itu malaikat dia balik. Kan itu pertanyaan mungkin. Bapak Ibu, memang kata Nabi, iman nayok turun, tapi pas turun noyok copet. Aku punya hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapan saja. Watbi'is sayyi'atal hasanata tabuha. Jadi kena ayok orang turun noyok copet. Makanya kata Nabi, kalau mau buat dah elok, copet diakui yang dah elok tadi dengan yang elok. Contoh, pegang batu di minum tu, astagfirullah, kan ayok yang itu contoh. Ada di mana? Masalah corona gua. Dia kok berjemur-jemur corona kan. Jadi tidak jadi naik kok dia turun jadi grafik awak dia tahu jauh gua. Cuma ayam aja tidak grafik. Bapak Ibu yang nama bahagia, ikut payah menjawab ya Bu. Mau corona apa gini? Inyo dulu kutui deh. Tapi silaturahmi lah banyak kutui deh. Awak soal dia corona, kau diputuin silaturahmi disambung. Tapi banyak ini Bapak Ibu corona nggak putui, silaturahmi nggak putui. Di antaranya pertanyaan pagi juga. Ada Mas Wajib pengurus Wolape jemaah ini tak jalan. Aduh, jemaah minta lape pengurus jalan. Kan begitu Bapak Ibu jemaah berbahagia. Ada kunci langsung. Ada kunci. Iya. Jadi kalau aku pribadi tengok wilayah Tompe aku mau dibiarkan kok. Kena ada semua kona ini, kena dengan konanya. Kalau tidak ada dengan kona, Bapak Ibu jemaah, aku aja sab nang condok di suhu dia Nabi. Kecuali rumah tu ada bertiga, rumah tu bombe. Si belum mati dah suam, aku terlalu jalan. Tapi ini biar nama dia ngomong ya. Buinan. Kecuali bos haji awak tapi jalan kono tompek lalu orang banyak entah dari mana nyo. Untuk menunjukkan kewaspadaan, buat jalan. Tapi kalau disikul, insyaallah bawa sikul. Nah, dulu buat dia. Dulu wabah Ipowi. Baca di rumah dan jadi poskoda. Enam berarti sehari, 5, tidak putih cemilang kan? Tidak ada jangan-jangan orang lain kok nak orang tulis di Palu corona juga. Itulah. Uang pintar contoh oleh corona begini. Yo kok cio sakit kocik nampak dia. Jadi Bapak Ibu jemaah bakat tuang ini patuhi protokoler kesehatan. Oke, tapi ada perlu patuhi protokoler ketaatan. Dipatuhi protokoler ketaatan. Ustaz, iya. Itu tentang masalah hijrah Ustaz tadi. Hijrah. Sudah sholat subuh berzikir oleh ini Ustaz kan. Hijrah nama ya. Sudah tu berzikir oleh. Sudah tu sholat sunat oleh. Sudah tu sholat duha oleh. Ada Ustaz dulu, tak Ustaz Kor, Ustaz lain mengatakan sudah sholat subuh itu bangkitlah kau dari bumi. Sudah pun jolly ya yoru. Apa sudah? Sudah sholat subuh berangkatlah ke bumi itu Allah Taala. Cai ni. Jadi kalau sholat duha juga bila kau tu cai le. Oh. Nah jolly si Ustaz kan. Oh sholat tahu itu sudah kau jor. Iya. Pertanyaannya bagus. Jadi itu surah Al-Jumu'ah itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh." Jadi apabila setelah dilaksanakan salat, maka bertebaranlah di muka bumi. Mengapa? Wa batau min fadillah. Cari karunia yang telah Allah letakkan, yang Allah sediakan. Cari. Jangan lolok sudah salat, tapi cai cangku, cai canggung, cai pisau potong, kemudian berangkit. Tapi ingat, setelah salat subuh, sudah salat subuh, zikir yang bermaksud adalah zikir sudah salat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai selesai. Sudah itu Bapak Ibu jemaah, yang paling bagus kata Rasulullah, man shalla subha fi jamaah summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asy-syamsa summa shalla raka'ataini kana lahu ka'adli hajjatin wa umratin tamatin. Siapa sudah salat subuh berzikir ya, tidak panjang zikir itu, zikir pagi nomor 15 menit selesai, sudah tuh salatnya balik 2 rakaat, maka Bapak Ibu jemaah berbahagia, inyo dapat pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Taklah subuh masuk jam 5, salat sampai jam 5 sore, zikir 15 menit, jam 16 selesai. Oh, tidak bisa tulu hari do Pak Ustaz. Okey, waktu hujan kan tidak motor. Kalau tiap hari bos, tiap hari lebih bagus. Kan gitu. Andai Pak Ustaz, kami jam 6 lama latang ibu jari betul absen Pak Ustaz. Apa 1 minggu? Kan libur 1 minggu. Itu maksudnya apa? Tapi kalau bisa tiap hari mata pik ambo Pak Ustaz jam 6 lah pay motong Pak Ustaz. Apa waktu hujan? Kena motong berapa? Ibu tak makin hujan makin tak salat subuhnya lama ada air. Oh ya kan sebut. Waktu pagi yang pe ya boleh. Waktu hujan dari yang hujan boleh. Jadi disiasati. Boleh jam 6 jari itu dulu. Kau dia absen nak? Masuk 1 minggu. Tanggal merah masuk pagi mah. Tanggal 21 Jumat dan libur bersama lah mah. Itu jauh. Kok dapet tiap pagi alhamdulillah. Ada apa tiap pagi nyolong-nyolong sekali 3 hari. Tak bisa sekali 3 hari. 2 kali seminggu. Tidak 2 kali seminggu. Sekali seminggu enggak. Atau salah ada situ dia. Tapi aja ada. Pokok. Kok Tuhan pun mempertanyakan jam 7 Pak Ustaz. Tidak akan terhalang Ako juawak di tuhawa. Nak kita oncak dulu. Uang pe motong membawa ke. Aku bawa ke uang kontang, pamoy nak uang maco. Inyo bawa ke napik sengaja. Kan aneh bunyi gue, tapi cuma lah. Tokonan deh. Dekok jam 8 yang istirahat pajak dulu. Kan lain bunyi, dek nak kau nabok gue, lain bunyi, cuma lah gue esok. Kok tak ibu gini kan? Ambil baju motong tadi, ambil uduk, solat duha dalam kaum anggota, solat duha dalam kaum musawir tadi. Tak akan tersita waktu awak. Ibu ini ya. Allah, kondek, cari duha dalam kaum anggota, solat meminta rezeki, di duit pula doket tunggu rezeki Allah. Banyak anggota kau ya Allah. Cari duha, kau nak sawit. Ya Allah, standar tu 50 kilo lah bagi dah ya Allah. Tapi aku tak apa ni nak mau waktu Ustaz kesita kau jauh. Tak ada hal. Awakmu bisa disiasatinya dalam Allah. Baik Bapak Ibu Jemaah, awak tutup dengan pembacaan doa. Semoga Allah ijabah doa awak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مجيب دعاء السائلين ampunilah dosa kami ya Rabb, dosa ayah dan ibu kami, sayangi ayah ibu kami sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya mujibah du'ais sa'ilin, ampuni dosa suami kami, ampuni dosa istri kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami. Ya Allah ya mujibah du'ais sa'ilin, jadikanlah kami ya Allah orang yang selalu semangat mendekatkan diri kepadamu lewat amal ibadah kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang yang cinta membaca Al-Quran, cinta untuk salat berjamaah ke masjid, cinta untuk berinfak dan bersedekah, saling mencintai kepada sesama, bukan saling membenci ya Allah. Allahumma ya mujibah du'ais sa'ilin, jadikanlah kehidupan kami semakin hari semakin baik ya Allah, agar baik pula nanti di akhir hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya mujibah du'ais sa'ilin, semoga ya Allah amal-amal kami Engkau terima ya Allah, kebaikan-kebaikan kami Engkau berikan ganjaran pahala ya Allah. Untuk itu jadikanlah kami orang yang ikhlas dalam beramal ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya mujibah du'ais sa'ilin, jadikanlah umur kami ini umur yang barokah ya Allah, umur yang senantiasa berada dalam ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya mujibah du'ais sa'ilin, jauhkan kami dari bahaya, malapetaka dan musibah ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur jika dapat nikmat ya Allah. Jadikan kami orang yang bersabar jika Engkau berikan ujian ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.